Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi ngobrol di kesempatan kali ini. Nah, berbicara untuk potensi di dunia event ini sangat luas sekali. Apalagi untuk kota Bengkulu yang terkenal dengan pantainya nih pemirsa. Dan kalau berbicara untuk satu tempat venue yang memang sudah layak untuk di Bengkulu, tadi yang Bang Adi ceritakan bahwa kita di Bengkulu itu belum punya venue yang memang benar-benar proper untuk standarnya satu event pertunjukan, entah itu konser atau apapun itu. Dan bahkan di Bali pun, kalau di Bali banyak sekali sudah ini ya, pemerintah sudah sadar wisata, masyarakat juga sudah. Karena Bengkulu ini sebenarnya kita punya lahannya, punya tempatnya, cuman memang kita kurang difasilitasi, Pak. Tapi kalau Ibu harus tahu, Bengkulu itu banyak sekali kayak sound system kita sudah bisa, kita sudah banyak vendor sound system yang bagus di sini, vendor rigging, tenda, panggung, semuanya, genset semuanya ada di sini. Terus band lokal juga banyak di sini yang bagus-bagus, MC juga banyak yang bagus-bagus. Memang kita fasilitasnya memang sangat kurang untuk itu hal itu. Kalau secara berbicara kebutuhan equipment segala macam, Bengkulu kita lengkap, sudah lengkap kita equipment lengkap, mulai dari lighting semuanya kita punya. Cuman yang kita tidak punya itu fasilitas buat tempat menampung itu semua gitu loh, maupun indoor ataupun outdoor gitu loh. Berarti ini sama kurang lebih seperti wisata-wisata alam yang ada juga di Bengkulu. Benar, kan banyak juga yang dikelola sama teman-teman kita yang dari Karang Taruna, mereka mengelola sendiri daerah mereka, desa mereka untuk bisa layak dikunjungi oleh orang-orang, seperti ya di Kemumu ada yang dibikin. Iya, benar. Juga di Curup juga banyak yang bikin. Kemarin bulan puasa itu pernah diskusi sama salah satu Deputi Kementerian Ekonomi Kreatif kemarin waktu pas di Hotel Mercure, kita ngebahas tentang industri pariwisata waktu itu, ngobrol. Bercerita gimana Bu, kenapa Bengkulu tuh agak kurang. Ya memang kita tuh memang belum ada terobosan-terobosan yang untuk kesananya gitu loh. Mungkin ya berharap nanti panitia pemerintah setelah ini nih yang agak jor-joran lah kita gitu loh, bikin konsep, konten, terus apa yang bisa dijual, ya tujuannya buat itu, buat dilirik gitu. Karena kalau berbicara dari struktur pemerintahan, Bengkulu sekarang itu kan di era-eranya keemasan gitu. Ketua DPD dari Bengkulu, orang Bengkulu, Ketua DPD menteri juga dari orang Bengkulu. Menteri orang Bengkulu, terus gubernur pun orang Bengkulu, punya kakak menteri juga orang Bengkulu. Betul. Ya kan? Nah, Mas Edit ya bukan kakak orang Bengkulu, kakaknya menteri gitu loh. Pokoknya bilang anggaran aman lah. Jadi itu bisa dimanfaatkan biar Bengkulu ini semakin naik lagi namanya. Bener banget, Bay. Jadi harapannya situ. Terus berharap juga buat teman-teman di sini juga kalau bisa bersama-sama yuk kita bikin sesuatu yang unik atau kreatif lah untuk Bengkulu. Ada beberapa teman IO juga sudah mulai ekspansi, main keluar juga. Ada salah satu IP-nya, salah satu IO sudah mulai konsernya di luar, di Jambi, Padang, Palembang, sudah mulai kayak gitu nih. Tahun depan mereka udah mulai tur beberapa titik di Sumatera dan Jawa gitu loh. Jadi begitu orang nanya, ini IO-nya dari mana? Dari Bengkulu gitu. Nah, ternyata Bengkulu juga IO-nya juga bagus-bagus gitu. Bisa sampai bikin event sampai keluar daerah Bengkulu. Nah, apalagi kan sekarang yang lagi unik-unik juga, lagi viral juga dari Wali Kota Bengkulu, Bapak Deddy Wahyudi, baru-baru ini nih, kan lagi heboh tuh di sosial media, beliau menangkap orang-orang oknum masyarakat Bengkulu yang membuang sampah sembarangan. Benar. Nah, salahnya yang buang sampah ini ada resi pembelian di e-commerce, tapi dia tidak coret namanya, alamatnya, nomor handphone, kedapatan di situ. Nah, kalau menurut Bang Adi nih, objek wisata kita bagus, tapi ditambah di situ dengan butiran-butiran sampah-sampah. Kemarin itu konten Adit hampir setengah tahun ya tentang bahas tentang sampah. Kita tuh kurang sadarnya untuk hal-hal yang seperti itu sebenarnya, Bay. Nggak usah kita tidak usah bahas kenapa masyarakat tidak mau buang sampah dulu sih gitu loh. Untuk tempat membuang sampahnya kita sudah nggak ada nih. Kita sudah tidak pernah lagi menemukan pojokan-pojokan yang ada tong sampah yang besar, sudah nggak ada lagi sekarang. Terus mobil sampah kita sudah tidak layak, Bay. Kalau Ibai keluar pagi nih, ngeliat nih mobil sampah kita sudah mereng ke kanan nih. Yang penting pokoknya bisa jalan aja. Bisa jalan, mereka udah bisa jalan. Tapi ketika mereka ngangkut sampah penuh, sampahnya udah bertebaran kemana-mana di jalan gitu loh. Nah, itu tidak seperti yang di luar negeri. Ya,
Seharusnya itu sudah jadi satu perhatian gitu loh. Kita bertanya fasilitas sampah kita ada berapa nih mobil sampah. Sampai saat ini kan kita belum tahu yang bergerak berapa biji gitu loh. Terus kemarin ada teman-teman yang dari Rupa Kardus atau apa lupa adit namanya, mereka tentang ngobrolin juga. Ternyata di Bengkulu itu ada pengangkut sampah swasta. Ada mereka menggunakan mobil pickup itu ada sekitar ada 100 biji mobil, 100 biji mobil pickup gitu. Nah, tapi itu kurang, Bay. Sedangkan kita udah berapa ribu ton per hari gitu loh. Maksudnya kita memang harus butuh actionnya untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Ya, kalau dikonsenkan lah masalah tugas siapa nih. Ya, Adit nggak tahu siapa yang tugas masalah sampah. Ya itu memang benar, kalau contoh di Pantai Panjang, Bay, terus ada di sudut. Tapi itu kalau di Pantai Panjang itu sampai sekarang pun masih, Bay gitu. Nah, kalau memang benar Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur memang concern kita untuk pariwisata, ayo bareng-bareng lah gitu loh. Kalau kami sih cuman bisanya ya seadanya gitu loh, karena kami tidak punya kekuatan untuk ngerubah itu selain ya kami berbicara kepada netizen gitu seperti itu. Dan juga di Bengkulu kan ada teman-teman juga yang bergerak aktivis sampah gitu, mereka rutin. Ya rutin, tapi kalau misalnya cuman kita aja yang lain tidak berpikir untuk itu percuma juga sih, Bay gitu loh. Jadi berharap nih caranya yuk ke Bengkulu ini akhirnya bisa berjalan kalau orang masih buang sampah sembarangan. Banyak baik kayak di Pantai Panjang kan kalau sekarang kan kita mikirin ini ke Pantai Panjang mau ngapain, mau nikmatin apa? Nah, sampai Pantai Panjang kan kita nikmatin orang jualan daster kan. Nggak nikmatin pantai gitu loh. Nggak nikmatin orang pasir pantai ombak yang kita lihatin. Beda seperti 10 tahun lah, 20 tahun lah. 20 tahun yang lewat kita masih bisa nikmatin pantai, jalan pinggir pantai kita nikmatin pantai. Sekarang kita ngeliat pondok-pondok udah rusak, hancur gitu loh. Nah, dan itu juga yang yang diresahkan sama teman-teman yang hobi lari. Mereka di Pantai Panjang punya jogging track. Nah, tapi jogging tracknya itu tertutup sama jogging track itu dibangun tahun 2005 kalau nggak salah waktu pas Gubernur Agus Rin. Itu jalan dulu masih ingat, Bay. Di sana tuh ada lampu loh banyak. Bagus banget. Waktu kita masih bisa jogging sampai sore sampai malam waktu itu. Tapi kan yang namanya dimakan usia terus ada beberapa oknum yang merasa rasa ingin memilikinya terlalu besar kan ya itu lampunya dibawa pulang gitu. Betul. Nah, sebenarnya itu bagus banget. Nah, tapi sekarang kan memang tidak terpikirkan ya apa untuk ngerawat mungkin ya. Memang waktu itu kan itu jogging kan dipakai buat jalan motor, sebenarnya itu jalan kaki untuk lari gitu loh. Bagus banget loh sebenarnya kalau itu diterusin. Tapi itulah kita pengennya kesadaran kawan-kawan juga sih, kesadaran masyarakat juga. Kalau kita tuh kalau nggak dari diri kita sendiri, kita tuh tidak akan bisa ngerubahnya gitu loh. Ya mulai dari hal kecil. Hal kecil lah ya. Jalan ke Pantai Panjang nih pemirsa, ataupun kemanapun, begitu ke minimarket atau juga ke warung ada beli air mineral, kemasannya jangan dibuang di tempat. Kalau tidak menemukan tempat sampah, ya bawa pulang ke rumah lah gitu. Nanti di rumah ya baru berpikir sendiri. Buang di rumah sendiri. Kalau Adit nih udah terbiasa kalau misalnya mau megang permen, makan apa, itu isinya taruh di dalam tas. Sampahnya taruh dalam tas dulu nih. Sengaja memang seperti itu gitu. Karena udah terbiasa. Karena merasa gitu loh, saya tiap hari ini ngomongin nih sampah sama-sama, tapi kalau misalnya nggak sadar untuk itu bener kan baik gitu. Jadi dari kita sendirilah gitu. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bang Adit, kita sekarang mau ngeliat nih pemirsa opini sekarang apa sih yang lagi booming sedunia raya ini. Nah ini ada salah satu yang unik menurut saya Bang Adit nih, bahwa bukan hanya di Suriname, karena kalau kita tahu ini di Suriname itu ada juga keturunan etnis Jawa yang ada di Suriname. Nah, tapi ternyata nih pemirsa dari kompas.com, bukan hanya di Suriname loh, negara ini juga punya jejak etnis Jawa. Nah, negaranya itu adalah Kaledonia Baru. Ternyata di sana juga ada orang-orang keturunan etnis Jawa sampai di Kaledonia Baru, yang merupakan wilayah otonomi Prancis yang terletak di tengah Samudra Pasifik, tepatnya di utara Selandia Baru dan juga sebelah timur Laut Australia. Ternyata luar biasa loh. Karena kan kita tahu kalau di Indonesia ini orang-orang keturunan Tionghoa yang ada, terus juga dari keturunan Arab, India. Ternyata ada juga orang kita Indonesia, etnis Jawa. Selain Suriname ya? Selain Suriname juga ada ternyata. Karena selama ini kan kita taunya Suriname ada keturunan Jawa dari wajahnya, namanya, dan ternyata ada juga di Kaledonia Baru juga keturunan etnis Jawa. Berarti kan penyebarannya luar biasa. Luar biasa. Terus sekarang ini lagi booming juga di TikTok itu ada anak bule yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa Kediri. Terus ada anak bule yang ngobrol pakai bahasa Medan, Batak, bahasa Medan asli. Bahasa Batak asli. Itu karena bapaknya orang Batak, jadi dia menggunakan itu karena dan anaknya dua di TikTok banyak sekali itu sekarang. Akan masuknya ke
untuk penggunaan bahasa kita Bengkulu. Bagaimana anak-anak Bengkulu yang kuliah di luar Bengkulu, kuliah mungkin di Jakarta, di Bandung, di Jogja, kuliah 6 bulan, 1 tahun, begitu pulang Lebaran udah pakai apa lugu-lugu kabar lo? Jadi kemarin ada lucunya waktu pas turnamen kemarin, ternyata yang nonton turnamen anak Bengkulu kebanyakan. Nah, kebanyakan anak Bengkulu, mereka senang sekali ngeliat kami gitu loh. Wah, pakai bahasa Bengkulu semua. Mungkin itu salah satu dari mereka kena, oh ini waktu saya SMP ngelihat abang nah main, itu mereka gitu. bilang, wah bang kami SMP dulu, kami SMP abang udah kuliah bang katanya, abang udah main basket dan segala macam. Nah kemarin pas ngeliat tua-tua yang main, akhirnya datang ngumpul, ditraktir makan, kami sama adik-adik di sana gitu, itu luar biasa banget Bay. Jadi memang ketika memang anak Bengkulu ini memang kalau nama persaudaraan kuat sekali, apalagi di Bandung, di Jogja semuanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan kayak tahun 2023 ada konser di salah satu di Jogja, ada cukup ngubungin anak Bengkulu nih. Tolong saya bikin konser nih, tolong datangin anak-anak Bengkulu buat beli tiket. Hampir 250 orang anak Bengkulu datang untuk beli tiket, Bay. Luar biasa. Berarti kalau secara solidnya nih, anak-anak Bengkulu yang kuliah di luar, mereka cukup solid. Cukup solid. Nah, berharap kayak gitu, kayak ya bukan hanya Jawa sebenarnya banyak sekali, tapi memang yang Suriname itu benar-benar kelihatan sekali, ada beberapa kali diangkat di di TV ya juga, TV nasional juga waktu itu. Nah sekarang tadi mau daerah mana? Kaledonia Baru. Oke, di Prancis loh. Ternyata sampai orang Jawa ke sana. Nah, orang Bengkulu ini sampainya berarti orang Jawa, kalau orang Padang udah bikin warung Padang di situ. Bener. Warung Padang dari Sabang sampai Merauke dirubah tidak sekarang. ada satu daerah pun yang tidak memiliki warung Padang. Warung Padang. Baik itu kecuali di Padang. Oke. Di Padang namanya? Nggak ada warung Padang. Oke. Berubah nama. Berarti cuman rumah makan gitu. Iya, rumah makan. Nggak ada sate Padang di situ di Padang. Betul. Tapi langsung sate mereknya, gitu, sate sate merek. udang. Oke. Nah, kita berbicara lagi tentang untuk potensi wisata lagi nih Bang. Benar, Bay. Biar orang-orang yang ada di luar bisa langsung tertarik. Karena kan kita tahu bahwa Bengkulu ini kan bukan, dalam tanda kutip adalah destinasi perlintasan. Orang sengaja datang ke Bengkulu, mau dong seperti kita, besok main-mainlah ke Bandung, besok ke Jakarta lah, atau ke Palembang. Nah, kalau ke Bengkulu ini mungkin hanya sedikit orang yang, yuk kita coba ke Bengkulu gitu. Kemarin kalau nggak salah pernah di-share di Instagram. Oke, nah ada tahan yang lagi nih ada Bang, yang bikin obrolannya. Obrolan kita tahan dulu. Nah, kita jeda iklan dulu, pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.